Pada tahun 1897, ada seorang wanita ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya. Awalnya itu wanita ini ditemukan tewas karena dia itu habis terjatuh dari tangga. Tapi tak lama setelah itu, arwah dari wanita ini kemudian mendatangi ibunya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kita barangkali pernah dengar ya cerita tentang ada hantu yang mengungkapkan kasus pembunuhan. Yang dimana hantu ini menceritakan kasus pembunuhan tentang dirinya sendiri semasa hidupnya. Dan meminta keadilan agar pelakunya ini dihukum seberat-beratnya. Tapi tahukah kalian kalau kasus-kasus seperti ini pernah terjadi di Green Barrier bagian barat? Yang dimana kasus ini membuat warga lokal pada kala itu heboh bukan main. Zona Hister adalah seorang wanita biasa yang tinggal di Green Barrier, yang dimana wanita ini bertemu dengan seorang pria yang bernama Edward Shue pada tahun 1896. Shue ini merupakan seorang perantau yang baru saja pindah ke kota itu untuk memulai hidup barunya. Yang dimana dia ini kebetulan juga mendapatkan pekerjaan yang sama dengan si Zona. Keduanya ini kemudian bertemu di sana dan mulai tuh ada bau-bau cinta di antara mereka. Dan bener aja tuh, tak lama setelah itu, Zona dan Shue kemudian menikah. Walaupun ya, ibu dari Zona kurang setuju akan pernikahan itu. Pada awalnya itu, keduanya ini menjalani pernikahan mereka seperti layaknya pasangan pada umumnya. Namun pada tanggal 29 Januari tahun 1897, si Zona ini ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya sendiri. Zona ini ditemukan oleh seorang anak laki-laki yang dimana anak laki-laki ini sering tuh datang ke rumah Zona untuk bermain bersama Zona. Tetapi pada kala itu anak itu malah menemukan Zona terbujur kaku di dekat tangganya. Yang dimana posisinya saat itu kaki dari Zona menghadap ke atas, lalu kepalanya menghadap ke bawah seperti orang yang baru jatuh dari tangga. Melihat hal tersebut, anak laki-laki itu kemudian lari ke rumahnya dan menceritakan kepada ibunya. Mendengar hal tersebut, ibu dari anak laki-laki itu kemudian menelpon polisi dan dokter setempat untuk memeriksa kondisi Zona pada kala itu. Pada saat dokternya ini datang, ternyata Shue sudah memindahkan istrinya ini ke kamarnya dan membaringkannya di kasur pada saat itu. Yang dimana pada saat itu Zona ini sudah digantikan baju yang sangat rapi, serta yang ganjalnya di sini adalah kalaupun ada orang meninggal pada saat itu, biasanya komunitas dari tempat tinggal itu akan menguburkan serta mengurus pemakaman pada kala itu. Sedangkan pada kala itu, Shue sendirilah yang mengurus semuanya. Beberapa jam kemudian, ada seorang polisi yang bernama George datang ke TKP untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ingin memeriksa apa yang sebenarnya terjadi itu, Shue selalu saja menghalangi polisi itu untuk tidak terlalu cermat memeriksa kondisi saat itu. Shue ini bahkan berani bersikap kasar kepada polisi ketika polisi ini mendekati jasad dari Zona. Karena mendapatkan tekanan serta larangan dari Shue ini, kemudian polisi ini memutuskan untuk menyudahi observasinya pada kala itu dan kembali berpatroli. Orang tua Zona kemudian segera diberitahu perihal kematian putri mereka. Mary Jane, ibu dari Zona, pada saat mendengar berita ini, dia berkata, "Setan itu telah membunuhnya." Zona ini kemudian dikuburkan pada 24 Januari tahun 1897 di pemakaman lokal sekitar. Pada saat proses pemakaman, sikap dari Shue sangat mencurigakan tuh. Bentuk kecurigaan serta keanehan dari sikap Shue ini terbukti tuh ketika Shue ini melarang banyak orang untuk mendekati jasad dari Zona. Dan yang lebih gilanya lagi itu, kenapa tuh ketika proses pemakaman ada syal yang mengikat leher
dari zona. Yang dimana ketika itu, kalau ada mayat yang sudah ingin dikuburkan, maka pakaian atau seperti shawl itu tidak akan dipakaikan ketika proses pemakaman. Tetapi berbeda tuh ketika zona ini meninggal, shawl itu tetap dibiarkan dan dilarang untuk diambil. Kelakuan aneh dari Shu ini jelas saja mengundang banyak perhatian serta kecurigaan dari warga lokal yang datang ke pemakaman itu. Banyak orang pada kala itu curiga kalau zona ini meninggal bukan karena jatuh dari tangga, tetapi zona ini meninggal karena dibunuh oleh suaminya sendiri. Salah seorang yang begitu percaya kalau Shu ini adalah dalang dari pembunuhan zona ini adalah ibunya si zona. Hal ini terjadi ketika jenazah zona akan dikuburkan. Mary Jane yang merupakan ibu dari zona hendak mengambil shawl dari peti kematian dan memberikan kepada Shu. Tetapi Shu ini menolak dengan alasan zona sangat menyukai shawl itu. Mary Jane yang menyadari ada bau hal aneh pada kain itu kemudian mengambilnya dan ia mencucinya. Ketika dicuci, dia mendapati air bekas cuciannya itu berubah warna menjadi merah muda dan noda di atas kain itu tidak dapat hilang. Beberapa lama setelah saat itu, ada yang menceritakan nih kalau arwah dari zona ini datang ke mimpi ibunya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini tidak terjadi sekali atau dua kali tuh. Hal ini terjadi sampai 4 kali dengan kondisi yang berturut-turut di mimpi ibunya itu. Di mimpinya itu, Zona mengatakan kalau Shu ini adalah orang yang kasar, serta ketika dia dibunuh itu, dia itu sedang mempersiapkan makan malam. Tetapi ketika dia mempersiapkan makan malam, dia itu dicekik dari belakang dan kemudian lehernya dipatahkan. Lalu ketika telah dipatahkan lehernya ini, Shu kemudian membuat skenario kalau istrinya ini jatuh dari tangga. Ibu dari Zona kemudian melaporkan hal ini kepada kejaksaan setempat untuk dibuka kasus pembunuhan dari Zona ini. Pada awalnya, pihak kejaksaan menolak untuk membuka kasus yang satu ini. Tetapi karena desakan dari ibunya Zona serta banyak masyarakat lokal, akhirnya kasus ini dibuka oleh kejaksaan itu. Yang dimana pada saat itu, kejaksaan kemudian menghadirkan orang yang sangat berpengalaman dalam bidang observasi. Pada tanggal 22 Februari tahun 1897, benar saja tuh, orang yang telah diutus kejaksaan kemudian mengotopsi jenazah dari Zona. Proses dari autopsi memakan waktu sekitar 3 jam pada saat itu dan memperoleh bahwa leher dari Zona ini sudah remuk alias hancur serta terdapat bekas cekikan pada lehernya itu. Karena hal ini kemudian Shu ditangkap dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara pada tahun 1897. Dan kemudian kasus ini akhirnya ditutup dengan baik. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah benar yang datang ke mimpinya itu adalah arwah dari Zona ini? Atau mungkin itu cuma halusinasi karena ibu dari Zona ini sudah tidak sangat suka kepada Shu ini. Ditambah kasus ini yang membuat semakin tidak suka dan curiga kepada Shu ini. Atau mungkin kalian itu punya pendapat yang berbeda nih. Coba tulis di kolom komentar. Klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Klik tombol dislike kalau kalian merasa video ini kurang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya. Karena di video berikutnya ini aku akan ngebahas tentang salah satu mitologi menyeramkan yang ada di dunia. Mitologi ini berasal dari Eropa yang dimana mitologi ini sangat terkenal. Bahkan sudah diangkat menjadi salah satu game pada saat ini.
Jangan lupa untuk menonton video di atas sini yang dimana aku sangat rekomendasikan buat kalian tonton. Atau yang di bawah ini adalah kasus dari salah satu hantu yang paling terkenal yang ada di Asia Tenggara. I'll see you guys next time. Bye.